Kembali di Sindo Siang pemirsa, seorang balita terjebak di dalam mobil usai ditinggal kakeknya mengambil air minum di Ciamis, Jawa Barat. Evakuasi balita berlangsung dramatis dalam kurun waktu setengah jam. Menggunakan lakban, petugas damkar berusaha mengevakuasi seorang balita, Devan Purnama 2 tahun yang terjebak di dalam minibus di Sendang Rasa, Ciamis. Korban masuk ke dalam kabin mobil saat sang kakek tengah memanaskan mesin. Tak sengaja, sang cucu menekan tombol otomatis, sehingga mobil terkunci dari dalam dan membuat panik. Setelah 30 menit berusaha, korban pun bisa diselamatkan. Tim damkar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membawa anak kecil dalam kendaraan, terlebih saat melakukan perjalanan. Pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di dalam mobil saat akan meninggalkan kendaraan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acip Muslim, iNews melaporkan. Mobil pemadam kebakaran tabrak minibus, sepeda motor, dan Petra Mini di kota Solok, Sumatera Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 13 lainnya luka-luka. Tanah kecelakaan di Simpang 5 Layang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Solok tergeletak di pinggir jalan usai mobil damkar yang dikendarainya terlibat kecelakaan di kawasan Simpang 5, Kelurahan Layang, Kota Solok. Akibat kecelakaan, petugas Pertamini meninggal dunia, sementara 4 pemotor dan pengemudi minibus mengalami luka berat. Kecelakaan berawal saat mobil damkar menuju lokasi kebakaran hilang kendali menabrak Pertamini dan minibus serta 2 motor yang sedang mengisi BBM. Kerasnya hantaman juga membuat minibus dan mobil damkar ringsek serta 8 orang personel damkar luka ringan. Mobil damkar diperkirakan lost control, kemudian menabrak Pertamini yang ada di sekitar TKP. Kemudian di tempat tersebut juga sedang ada masyarakat yang sedang mengisi minyak. Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi oleh petugas laka lantas Polres Solok Kota. Dan seluruh korban luka menjalani perawatan di rumah sakit, serta 1 orang korban tewas sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih Tina dan selamat siang pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Pancoran dalam keadaan ramai dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Saharjo yang Anda saksikan saat ini mengalami antrian di belakang traffic light, kemudian kendaraan dari arah Cawang baru saja lepas dari antrian traffic light. Pada umumnya masih terbilang normal, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Dominasi kendaraan juga didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun Pina, untuk siang ini kendaraan yang akan mengarah ke Saharjo maupun dari Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu dan sekitarnya mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini imbas dengan aktivitas masyarakat yang meningkat ke arah Saharjo. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan dengan menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Cawang saat ini mengalami antrian di belakang traffic light sepanjang 200 meter. Memang dari pantauan kami di lapangan, peningkatan volume kendaraan dari arah Kuningan ini sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas pejalan kaki di kawasan ini yang berlalu lalang. Tentunya untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda.
Kemudian kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan apabila Anda terkaptur pelanggaran e-tilang akan ada pemberitahuan melalui pesan WhatsApp. Dan Polda Metro Jaya memberi waktu 5 hari untuk mengkonfirmasi isi pesan WhatsApp tersebut. Kemudian batas waktu 15 hari diberikan untuk pembayaran denda tilang apabila terkaptur pelanggaran di jalan. Namun tidak dibayar denda tilang dapat dilakukan pemblokiran STNK. Untuk itu apabila Anda mendapat pemberitahuan melalui pesan WhatsApp dapat mengkonfirmasi pelanggaran yang sudah dikirim melalui WhatsApp pesan pada aplikasi pada handphone Anda tentunya. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, kemudian Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputaran lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 50669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Tina, kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Skuad Garuda Muda besutan pelatih Nova Arianto mulai menggelar pemusatan latihan di Bali. Dalam pemusatan latihan ini, 9 pemain diaspora dipanggil untuk mengikuti seleksi pemain. Timnas U17 mulai menggelar pemusatan latihan di Bali. Bertempat di Stadion Gelora Samudra Kuta, sebanyak 32 pemain mengikuti pemusatan latihan ini. Coach Nova turut memanggil 9 orang pemain diaspora yang tersebar di klub sepak bola Belanda, Australia, dan Italia. Dari 32 pemain yang menjalani seleksi, akan terpilih 21 pemain yang memperkuat timnas pada Piala Dunia U17 2025 November mendatang di Qatar. Di awal pemusatan latihan, pelatih Nova Arianto memfokuskan latihan fisik dan adaptasi cuaca dengan para pemain Garuda Muda. Dua pemain ya, karena sekali Goli sedang persiapan di Piala Presiden, termasuk si Nasril ya. Nasril yang di Persib, termasuk ada juga si Raka yang masih bermain di Persib. Jadi mereka fokus di sana dan kita fokus dengan pemain yang ada untuk kita memulai latihan. Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung pada tanggal 3 sampai 27 November 2025 di Qatar. Ajang ini diikuti 48 negara yang terbagi dalam 12 grup, di mana Indonesia berada di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Barreskrim Polri melaksanakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi hari ini. Pihak terlapor maupun pelapor diundang untuk menghadiri gelar perkara. Permohonan gelar perkara khusus dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Selain TPUA, pakar telematika Roy Suryo, serta akademisi UGM yang juga ahli digital forensik Rismon Sianipar hadir dalam gelar perkara. Roy Suryo juga membawa sejumlah bukti analisis berisi data pembanding terkait ijazah Jokowi. Sementara pihak Jokowi diwakilkan kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Sebelumnya Barreskrim telah menjadwalkan gelar perkara dilaksanakan 30 Juni lalu, namun atas permintaan TPUA agenda baru dilaksanakan hari ini. Nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 20
24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini penerangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya, ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga, nah ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi, ya, pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya yang bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Dan ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih, fotokopi. Kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Respon dan lain sebagainya. Tapi yang penting, karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, Dian Sandi mengungkap secara elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya, ya. Kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya, ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai Error Level Analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi. Dan kalau full, jadinya seperti ini. Artinya, kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA, Error Level Analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang diunggah adalah digital, ya. Jadi bukan analog. Kemudian ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada diprotes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match. Pasti sama. Ada persentasenya, nanti setelah detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja, DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Bukti-bukti itu yang berhak untuk mengumpulkan dan menyelidik itu siapa? Kan polisi, kepolisian. Kalau mereka dari awal melapor mau mencoba membawa bukti ya silakan saja. Tapi yang berhak untuk melaksanakan itu, untuk meneliti lebih lanjut dan dengan proses yang legal, contoh ketika ada suatu dokumen, pihak yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen ini dalam tahap penyelidikan itu siapa? Dalam perkap dan peraturan perundangan udah jelas, itu adalah puslapor. Contoh, kalau ada mayat juga, itu siapa? Itu tentu kan rumah sakit, RS Polri mungkin salah satunya yang diperkap. Nah ini kan sudah jelas. Jadi kalau mereka mau mencoba bawa bukti-bukti ya silakan saja. Cuman ini kan semua sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Masa harus bukti versi mereka yang digunakan harus dipaksakan? Kan tidak boleh ada pemaksaan. Polri itu independen dan berintegritas. Sehingga apapun hasil Polri harus kita hormati. Tidak, karena waktu itu sudah pernah kami bawakan juga dan sudah kami berikan untuk dilakukan pemeriksaan forensik ya di Puslapor. Sehingga hari ini juga tidak ada permintaan juga dan tidak ada kewajiban kami juga untuk membawa itu. Bang, Pak Jokowi nggak datang alasannya apa Bang dalam gelar perkara? Memang khusus untuk ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa kepada kami juga.